Indonesia sedang bersiap melakukan lompatan besar. Presiden Prabowo Subianto baru saja meluncurkan 18 mega proyek hilirisasi dengan nilai total investasi lebih dari 600 triliun rupiah. Ini bukan proyek sembarangan. Proyek-proyek ini akan membentuk wajah baru ekonomi Indonesia dari industri tambang, pertanian, hingga energi terbarukan. Sebelum kita bahas satu persatu proyeknya, kita harus paham dulu apa itu hilirisasi dan kenapa pemerintah sangat serius menggenjot sektor ini. Hilirisasi adalah proses mengolah bahan mentah menjadi produk setengah jadi atau produk jadi. Contohnya, dari biji nikel menjadi baterai mobil listrik atau dari kelapa menjadi produk makanan siap jual. Tujuannya meningkatkan nilai tambah, menyerap tenaga kerja, kurangi ekspor bahan mentah, meningkatkan pendapatan negara. Total nilai investasi dari ke-18 proyek ini mencapai 618 triliun rupiah dengan potensi menciptakan 276.000 lapangan kerja langsung dan tidak langsung. Total nilai 618 triliun rupiah, lapangan kerja 276.636 orang. Proyek terbesar hilirisasi Minerba. Wilayah proyek terbesar dari Aceh hingga Papua. Sekarang kita bahas satu persatu proyek paling strategis dari daftar 18 mega proyek Presiden Prabowo. 1. Smelter aluminium Mempawah, Kalimantan Barat. Nilai investasi 60 triliun rupiah, tenaga kerja 14.700 orang. 2. Industri DME Batu Bara, 6 lokasi. Bulungan, Kutai Timur, Muara Enim, Pali, Banyu Asin, nilai investasi 164 triliun rupiah, tenaga kerja 34.800. 3. Industri Aspal Buton, Sultra, nilai investasi 1,49 triliun rupiah, tenaga kerja 3.450. 4. Stainless Steel Slab di Morowali, Sulawesi Tengah. Investasi 38,4 triliun rupiah, tenaga kerja 12.000. 5. Industri nikel, tambang, besi di Papua, Gresik, Kalimantan Barat. 6. Hilirisasi pertanian, kelapa, sawit, garam, pala di Riau, Aceh, Fakfak. 7. Hilirisasi perikanan, filet ikan tilapia, rumput laut, dan lain-lain. Investasi perikanan 1,08 triliun rupiah, tenaga kerja 67.100. 8. Transisi energi, modul surya dan bioaftur. Bioaftur dari minyak jelantah, ramah lingkungan, dan ekspor potensial. 9. Ketahanan energi, oil refinery dan oil storage. 19 lokasi termasuk Lok Sumawe, Cilegon, Pontianak, Makassar. Kalau kamu tanya apa untungnya buat saya, ini dia jawabannya. 1. Lapangan kerja besar-besaran, 276.000 tenaga kerja langsung UMKM, sekitar proyek juga akan tumbuh. 2. Transfer teknologi dan pelatihan SDM lokal. Anak muda Indonesia bisa kerja di sektor high-tech. 3. Produk Indonesia naik kelas, dari bahan mentah jadi barang ekspor bernilai tinggi. 4. Pembangunan luar Jawa, Papua, Kalimantan, NTT, dan daerah tertinggal jadi pusat industri baru. Tentu saja, proyek besar seperti ini penuh tantangan. Tantangan, izin investasi dan birokrasi lambat, masalah lahan, infrastruktur pendukung belum merata, SDM lokal belum siap. Tapi, kalau dikelola serius, proyek ini bisa jadi penentu arah masa depan ekonomi Indonesia. Era baru ekonomi Indonesia telah dimulai. Presiden Prabowo telah menginjak pedal gas. Sekarang tugas kita semua adalah ikut mengawal dan mengawasi proyek-proyek ini agar benar-benar mensejahterakan rakyat. Kira-kira dari 18 proyek tadi, mana menurut kamu yang paling penting untuk masa depan Indonesia?